Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya dari kelompok 7, NIM 111822245. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Edukasi Pendidikan untuk Anak-anak di Daerah Terpencil, khususnya di Desa Luwu, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Latar belakang yang membuat kita memilih judul Edukasi Pendidikan untuk Anak-anak di Daerah Terpencil, khususnya di Desa Luwu, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten, yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1, ayat 1 sampai ayat 5. Apa sih isi dari undang-undang tersebut? Bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya itu 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dari undang-undang tersebut, kita bisa menyimpulkan makna dari Pasal 31 Undang-Undang 1945, yaitu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya, dengan kondisi negara Indonesia yang sangat luas ini, terdiri dari ribuan pulau, dari Sabang sampai Merauke, kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Padahal, pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, tentu maka akan semakin baik sumber daya manusia yang ada, dan pada akhirnya akan semakin tinggi pula daya kreativitas pemuda Indonesia dalam mengisi pembangunan sebuah bangsa. Namun nyatanya, untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar nasional itu masih sangat-sangat sulit. Contohnya, di suatu daerah terpencil, itu kita masih banyak dijumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya. Angka putus sekolah juga masih sangat tinggi. Juga masalah kekurangan guru, walaupun pada sebagian daerah, khususnya daerah perkotaan, itu persediaan guru berlebih. Sarana dan prasarana juga belum memadai. Itu sederet fakta-fakta yang menghiasi wajah pendidikan kita di daerah terpencil. Contohnya Banten. Banten dalam segi pendidikan masih dinobatkan sebagai salah satu provinsi yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah di Indonesia. Badan Pusat Statistik Banten tahun 2013 menyebutkan sebanyak 312.400
409 anak tidak bersekolah, dari angka 604.812 total anak di Banten. Artinya, 51,6% anak tidak menikmati akses pendidikan. Angka penyumbang terbesar itu berasal dari pelosok desa-desa yang ada di Banten. Rendahnya tingkat pendidikan di Banten juga menyebabkan sebanyak 337.000 orang mengalami buta huruf. Tidak hanya itu, rendahnya kualitas pendidikan ini menyebabkan 25.860 orang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2015, yang meningkat 7,89% dari tahun 2014. Disebabkan salah satu faktornya karena rendahnya kualitas pendidikan di Banten, khususnya di pelosok desa ini. Rendahnya kualitas dan akses pendidikan di Banten memberikan dampak atas lemahnya indeks pertumbuhan manusia atau IPM, yang hanya mencapai angka 69,89%. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena adanya ketidakseimbangan kualitas pendidikan di kota dan di desa yang membuat adanya pandangan ketidakadilan pendidikan antara kota dan desa. Tahun 2013, angka putus sekolah di Banten itu masih sangat tinggi. Berdasarkan data BPS Banten tahun 2013, dari 602.000 jiwa penduduk usia sekolah menengah, sekitar 312.000 anak tidak sekolah. Dan dari jumlah tersebut, hanya sekitar 155.000 yang sudah bekerja. Artinya, setengahnya penduduk usia sekolah menengah tersebut tidak bekerja dan juga tidak sekolah. Di Banten, terutama di Desa Luwuk, Kecamatan Gunung Sari, banyak ditemukan fakta-fakta kekurangan pelayanan pendidikan selama ini. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kekurangan guru, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, seperti akses jalan yang rusak, tidak ada kendaraan, dan lain sebagainya, serta biaya operasional pendidikan yang sangat minim. Ditambah lagi karena adanya himpitan ekonomi. Itu yang paling banyak sih. Dengan adanya berbagai permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah tertinggal atau terpencil, seharusnya masalah pelayanan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat luas melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, NGO, dan organisasi lainnya bisa ikut terlibat dalam membantu mengatasi berbagai kekurangan layanan pendidikan di daerah terpencil. Untuk itu, tim kami ingin mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak, bahwa betapa pentingnya pendidikan agar masa depan seorang anak akan lebih terencana dan terjamin. Berdasarkan latar belakang di atas, tim kami merumuskan masalah yang mendasar, yaitu bagaimana sih masyarakat, terutama anak-anak, bisa menikmati mutu pendidikan dengan baik? Bagaimana sarana dan prasarana yang minim itu bisa diperbaiki? Bagaimana juga mengajak masyarakat untuk sadar bahwa sekolah itu sangat penting untuk masa depan seorang anak, sehingga masyarakat dapat tergerak untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kusuma Ananda
NIM 111828283 ingin melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan. 1.4 Tujuan program. A. Memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang layak sehingga anak-anak bisa dengan nyaman bersekolah. B. Memberdayakan masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anak karena himpitan ekonomi. C. Menciptakan masyarakat yang peduli akan dunia pendidikan. 1.5 Luaran yang diharapkan. Dari edukasi ini, iuran yang diharapkan adalah sebagai berikut. 1. Dengan selesainya perbaikan sarana dan prasarana sekolah, orang tua murid akan menjadi lebih berminat untuk menyekolahkan anaknya. 2. Masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya sebelumnya menjadi mampu menyekolahkan anaknya. 3. Calon-calon guru mau mengabdi di sekolah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. 4. Dari program edukasi ini diharapkan juga memberikan pengembangan keterampilan bagi mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. 1.6 Kegunaan program. Kegunaan program ini dari kepedulian terhadap pendidikan di daerah terpencil dalam kegiatan PKMM ini adalah 1. Dari segi ekonomi, dapat mengurangi biaya tanggungan karena adanya bantuan biaya, dapat membuka wawasan baru bagi masyarakat, sehingga secara tidak langsung ikut membantu program pemerintah dan menanggulangi sejumlah masyarakat yang buta huruf karena kurangnya pendidikan. 3. Dari segi psikologis, dapat membuat anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dapat memiliki perlakuan yang sama di sekolah dan tidak merasa dikucilkan karena status ekonomi dan sosial. 4. Dari program ini diharapkan memberikan pengembangan keterampilan bagi mahasiswa untuk melaksanakan penelitian pengabdian masyarakat. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 1. Masuk ke bab 2, gambaran umum masyarakat sasaran. Pada 2.1 ada jumlah penduduk. Di sini ada Luwuk. Luwuk merupakan sebuah desa yang terletak dalam daerah Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Secara demografi, penduduk Desa Luwuk, Kecamatan Gunung Sari seluruhnya berjumlah 3.752 jiwa, yang terdiri dari 1.924 penduduk laki-laki dan 1.828 jiwa penduduk perempuan. Berikut atau penduduk Desa Luwuk Gunung Sari berdasarkan kelompok umur. Ini pada poin nomor 1, ini ada uraiannya usia, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, dan jumlahnya. Ini poin nomor 1, usia 1-9 tahun, laki-lakinya ada 425 dan perempuannya 445, jumlah 870. Pada poin nomor 2, ada 10-19 tahun, laki-lakinya 416, perempuannya 369, dan totalnya adalah 785 jiwa. Pada poin nomor 3 ada dari usia 20 tahun sampai 29 tahun ada 295 jiwa laki-laki dan 269 jiwa perempuan. Totalnya ada 564 jiwa. Pada poin nomor 4 ada usia dari 30 sampai 39 tahun. Laki-laki 290 dan perempuan 267, totalnya 557. Pada poin nomor 5, umur dari 40 sampai 49 tahun. Laki-lakinya berjumlah 252 dan perempuannya 235. Totalnya 487. Pada poin nomor 6, umur 50 sampai 59 tahun ada 155 laki-laki dan 128 perempuan, totalnya 283. Pada poin nomor 7 ada umur kurang dari 60 tahun, laki-laki 91 dan perempuan 115. Totalnya 206 jiwa. Jadi jumlah keseluruhan
Ini ada di poin jenis kelaminnya ini laki-lakinya ada 1924 dan perempuan 1828. Total keseluruhannya laki-laki dan perempuan itu 3752. Berdasarkan data yang kami peroleh dari kantor keseluruhan Desa Lubuk menunjukkan bahwa usia produktif penduduk untuk belajar dan mengembangkan potensi masih cukup tinggi. Pada 2.2 mata pencarian dan kegiatan masyarakat. Desa Lubuk Gunung Sari memiliki luas wilayah 146.717, di mana penggunaan lahan tersebut sebagian besar untuk pertanian 1.400 dan 340 dan peternakan 75, maka mayoritas pekerjaan masyarakat di Lubuk Gunung Sari adalah sebagai petani. Sebagian besar penduduk Desa Lubuk Gunung Sari bekerja di sektor pertanian. Hal ini didukung oleh faktor kawasan pegunungan berikut. Jumlah penduduk Desa Lubuk Gunung Sari menurut mata pencariannya. Poin nomor 1 ada tani, ada 1.000 orang. Buruh tani ada 500 orang, wira swasta atau pedagang 30 orang, pertukangan 40 orang, dan karyawan ABRI atau PNS itu hanya 25 orang. Jadi sangat sedikit ya, mayoritas pertanian. Dari tabel tersebut, jumlah mata pencarian penduduk sebagai petani lebih tinggi dibandingkan dengan mata pencarian lain. Hal ini membuktikan bahwa tingkat ekonomi kelurahan Desa Lubuk, Kecamatan Gunung Sari masih rendah dan belum merata. Bahkan berbanding terbalik dengan biaya kebutuhan penduduk sehari-hari dan biaya pendidikan yang cukup tinggi. Pada 2.3, tingkat pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar seperti pada diagram berikut. Oke, di sini kalian bisa lihat diagramnya. Ini tidak tamat SD sangat tinggi ya. Dan ada yang belum tamat SD. Tamat SD hanya 945. Tamat SLTP hanya 675. Tamat SLTA hanya 200 dan tamat akademi hanya 100. Tamat perguruan tinggi hanya 67. Itu sangat sedikit sekali ya. Baik, untuk bab 3 nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Evi Kurniati. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu tentang metode pelaksanaan. 3.1 yaitu survei kelompok. Sasaran pada tahap pertama yaitu untuk mendapatkan informasi tentang lokasi dan aspek lain di wilayah sasaran. Pada survei ini, kami menggunakan media daring untuk mendapatkan informasi dikarenakan masih situasi COVID-19. 3.2 Persiapan sarana dan prasarana. Pada tahap ini, kami mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan mendukung kegiatan. Pentingnya adalah mengenai tempat dan lokasi yang digunakan untuk kegiatan. Sarana yang lainnya akan dipersiapkan untuk secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan. 3.3 Pelaksanaan kegiatan aksi. Muatan yang paling penting dalam program ini adalah kami ingin menyadarkan masyarakat, terutama anak-anak, mengenai pentingnya pendidikan untuk mereka agar masa depan mereka terjamin dengan baik. 3.4 Evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, masyarakat khususnya anak-anak akan diberikan feedback tentang program yang telah dilaksanakan. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam kegiatan kami agar bisa bermanfaat untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Prastio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Prastio.
Di sini saya akan menjelaskan dari bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Di sini ada anggaran biaya. Anggaran biaya ini meliputi transportasi, peralatan penunjang, konsumsi, lain-lain, publikasi, laporan, dan sertifikasi. Yang pertama masuk ke dalam transportasi. Transportasi ini dengan biaya 1.500.000. Jadi ada 3 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Yang kedua ada peralatan penunjang. Peralatan penunjang ini meliputi apa yang dibutuhkan lah. Semuanya total 2 juta. Untuk yang ketiga konsumsi. Selama mensurvey kita memerlukan konsumsi sebesar 500.000. Yang keempat lain-lain, publikasi, laporan, dan sertifikasi. Jadi dalam mempublikasikannya dan membuat laporan dan mensertifikasinya semuanya total 1 juta. Jadi kalau di total semua memakan biaya 5 juta. Adapun jadwal dan kegiatan, yang pertama tahap persiapan ini meliputi wawancara, penyusunan materi, publikasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan meliputi edukasi pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Dampak positif jika masyarakat dan anak-anak tahu betapa pentingnya pendidikan itu. Yang ketiga, tahap penyusun laporan. Jadi, minggu pertama ini kita melakukan wawancara ke survei yang kita datangi ini, kita melakukan wawancara dan penyusunan materi. Kita sehabis wawancara maka kita akan menyusun materi apa yang kita dapat. Setelah kita menyusun materi, setelah kita wawancara menyusun materi, maka kita akan mempublikasikan apa yang kita wawancarai. Hasil dari semua itu kita publikasikan. Yang kedua tuh ada edukasi pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Jadi pentingnya pendidikan untuk anak-anak ini sangat penting, apalagi di desa terpencil itu kurang edukasi seperti sarana transportasi dan sebagainya. Dampak positif jika masyarakat dan anak-anak tahu betapa pentingnya pendidikan itu. Jika masyarakat di sana tuh tahu pentingnya pendidikan, maka mungkin atau bisa jadi Indonesia ini menjadi negara yang maju. 3. Tahap penyusunan laporan. Nah, minggu terakhir kita akan menyusun laporan. Jadi dari semua survei itu kita akan menyusun laporan. Masuk ke dalam bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kami, berdasarkan dari apa yang kami teliti, kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama untuk dari daerah terpencil. Faktor utamanya yaitu ekonomi dan juga sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kami berharap kepada pemerintah setempat atau siapa saja untuk lebih memperhatikan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil seperti ini. Saran, perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih lagi serta mampu bersaing secara sehat dan segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan terlebih dahulu. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam sebagai bintang di dunia internasional. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.